Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kesetimbangan ion dalam larutan garam, atau materi ini juga lebih sering disebut sebagai hidrolisis garam. Materi ini merupakan kelanjutan materi dari asam basa, sehingga apabila kalian belum memahami atau belum melihat video mengenai asam basa, terutama tentang reaksi-reaksinya, silakan bisa dilihat dulu di channel saya. Oke, kita lanjut mengenai hidrolisis garam. Larutan garam yang dihasilkan dari reaksi senyawa asam dengan senyawa basa di dalam air dapat bersifat asam, basa, dan netral. Ya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang berjudul reaksi asam basa. Sifat asam, basa, atau netral dari garam tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara ion garam dengan air. Garam akan mengalami ionisasi dalam air, dan jika ion yang terbentuk bereaksi dengan air, maka akan mengalami yang namanya atau akan terjadi reaksi yang namanya reaksi hidrolisis. Nah, ion-ion yang bereaksi dengan air ini akan membentuk asam, ya, ada yang menuliskan sebagai ion H3O+, ada juga yang menuliskan ion H+, atau ion basa, atau ion OH, OH-. Beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang dapat terjadi adalah yang pertama, ion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H3O+ atau H+, menyebabkan konsentrasi H3O+ atau konsentrasi H+ lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-, sehingga larutan akan bersifat asam. Yang kedua, ion yang berasal dari garam akan bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH-, yang menyebabkan konsentrasi H3O+ atau konsentrasi H+ lebih kecil dibandingkan konsentrasi OH-, sehingga larutan bersifat basa. Dan yang ketiga, ion yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H3O+ atau konsentrasi H+ dan ion OH- tidak berubah, dan larutan bersifat netral. Nah, ion-ion yang dapat bereaksi dengan air atau mengalami reaksi hidrolisis adalah ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ini perlu dicatat dan diingat baik-baik bahwa hanya ion-ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah yang mengalami reaksi hidrolisis atau reaksi dengan air. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai identifikasi reaksi hidrolisis garam. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, ya, atau AK ditambah PK akan menghasilkan garam dan air. Saya contoh misalnya ada NO3, ya. NO3 ini merupakan asam kuat, bereaksi dengan NaOH yang merupakan basa kuat akan menghasilkan garam NaNO3 dan air. Nah, garam NaNO3 ini akan mengalami reaksi ionisasi menjadi Na+ dan NO3-, gitu kan? Nah, karena Na+ dan NO3- itu sama-sama berasal dari zat yang sifatnya kuat, ya, asam kuat dan basa kuat, maka ion-ion tersebut tidak mengalami reaksi hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Ini untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, selanjutnya kita bahas garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, atau asam lemah ditambah basa kuat menjadi garam dan air. Contohnya untuk asam lemah saya tulis sebagai CH3COH, ya. Ini contoh asam lemah yang umum atau cuka, bereaksi dengan NaOH atau basa kuat menghasilkan garam CH3COONA dan air. Nah, garam CH3COONA ini akan mengalami ionisasi menjadi Na+ dan CH3COO-. Selanjutnya, karena ion Na+ merupakan ion yang berasal dari basa kuat, ya, Na+ tidak mengalami reaksi hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Sedangkan karena CH3COO- itu berasal dari asam lemah, ya, zat yang bersifat lemah, ini CH3COO-nya, maka dia mengalami reaksi hidrolisis, yaitu CH3COO- ditambah 2O menghasilkan CH3COOH dan OH-. Nah, ini menghasilkan ion OH-, ya. Nah, berarti nanti larutannya bersifat basa, kan begitu. Nah, berarti ketika ada garam dari asam lemah dan basa kuat, maka dia mengalami reaksi hidrolisis sebagian, yaitu hanya anionnya yang mengalami reaksi hidrolisis, ya. Ini kan Na+ itu kation dan CH3COO- itu adalah
anion karena dia bermuatan negatif. Kation itu ion bermuatan positif ya, perlu diingat. Soalnya ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ya. Asam kuat ditambah basa lemah menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, saya tulis asam kuatnya adalah HCl dan basa lemahnya adalah NH4OH. Nah, ketika ada HCl bereaksi dengan NH4OH akan membentuk garam NH4Cl dan air. Garam NH4Cl ini mengalami ionisasi menjadi NH4+ dan Cl- ya. Ini kation, ini anion. Nah, karena NH4+ ini berasal dari basa lemah atau dari zat yang bersifat lemah, maka dia mengalami reaksi dengan air atau mengalami reaksi hidrolisis membentuk NH4OH dan H+. Ya, sifat asam ya. Sedangkan Cl- yang berasal dari asam kuat, dia tidak mengalami reaksi hidrolisis atau tidak bereaksi dengan air. Sehingga garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah juga mengalami reaksi hidrolisis sebagian. Kalau di sini hanya kationnya saja yang mengalami reaksi hidrolisis. Kalau yang kedua tadi kan anionnya ya, ini anionnya. Tapi kalau yang di ketiga ini, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah adalah kationnya yang mengalami reaksi hidrolisis. Dan yang keempat adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ya. Ketika asam lemah bereaksi dengan basa lemah juga membentuk garam dan air. Nah, garamnya ini mengalami reaksi hidrolisis sempurna. Mengapa? Contohnya saya tulis asam lemahnya sebagai CH3COH dan basa lemahnya sebagai NH4OH ya. Nah, CH3COH dan NH4OH ini akan mengalami reaksi membentuk garam CH3COONH4 dan air. CH3CONH4 akan mengalami ionisasi menjadi NH4+ dan CH3COO- ya. Nah, NH4+ ini kan berasal dari zat yang sifatnya lemah. Ini basa lemah ya. Dia mengalami reaksi hidrolisis atau mengalami reaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Nah, CH3COO- juga dari zat yang sifatnya lemah yaitu asam lemah di sini kan. Nah, maka CH3COO- juga mengalami reaksi hidrolisis atau mengalami reaksi dengan air membentuk CH3COOH. Jadi CH3COO- reaksi dengan H2O membentuk CH3COH dan ion OH- begitu. Nah, ini berarti mengalami reaksi hidrolisis sempurna. Ini adalah reaksi hidrolisis dari garam-garam yang kemungkinan dapat terbentuk ya. Jadi kalian harus fokus dan tahu zat asam dan zat basa yang bereaksi itu sifatnya kuat atau lemah karena berpengaruh pada reaksinya.